Shalom, selamat malam Jemaat Gemindo Nazaret yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini, dalam ibadah rumah tangga bentuk online, Rabu 15 September 2021, kita akan segera mulai. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 7 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ajakan beribadah dan tabisan. Marilah kita datang memuji Allah Raja kita, sambil bersyukur mempersembahkan hormat kemuliaan sampai selama-lamanya, karena Dialah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Jika demikian jawaban kita, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, pemelihara yang setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 167, bait yang pertama. Tuhan Yesus, sahabatku. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga, STH. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah firman kehidupan kami,
Di saat ini kami akan membaca kebenaran firman. Namun kami mengakui bahwa kami lemah dan terbatas. Kekuatan, pikiran, kemampuan kami tidak mampu mendalami kebenaran firman Tuhan saat ini. Karena itu kami butuh Roh Kudus menolong membantu kami untuk memahami berita firman Tuhan di saat ini. Sehingga kami dapat memahami berita firman Tuhan saat ini dan juga kami dapat melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di malam ini adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara, ibadah yang sejati bukan hanya menyangkut apa yang tampak, tetapi juga apa yang mendasari. Bukan hanya soal tindakan dan ucapan, tetapi juga soal hati. Setiap minggu kita mungkin rajin ke gereja, tetapi apakah motivasi kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan? Belum tentu, sebab bisa saja itu sekedar kebiasaan atau rutinitas saja. Ibadah yang sejati juga tidak hanya terbatas pada ritual-ritual keagamaan atau sebatas misalnya pergi ke gereja, ikut persekutuan ini dan itu. Betul, semua itu adalah ibadah, namun tidak hanya sebatas itu. Ibadah yang sejati juga menyangkut kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pejabat mengunjungi tempat di mana sebuah gedung sedang dibangun. Ia melihat 3 orang tukang bangunan sedang bekerja, meletakkan batu satu demi satu dan menyemennya. "Sedang apa kalian?" tanya sang pejabat tersebut kepada ketiga tukang bangunan itu. Ketiga tukang bangunan itu memberi jawaban yang berbeda. Tukang bangunan pertama menjawab, "Saya sedang meletakkan batu ini." Tukang bangunan yang kedua juga mempunyai jawaban yang beda. "Saya sedang mendirikan tembok." Dan jawaban yang berbeda juga diberikan oleh tukang bangunan yang ketiga, "Saya sedang membangun gedung." Satu pertanyaan diajukan pada situasi yang sama kepada orang-orang yang berbeda. Ternyata jawabannya pun berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa nilai dalam tanda kutip sebuah perbuatan tidak hanya diukur dari apa yang tampak, tetapi dari hati yang mendasari. Seperti ketiga tukang bangunan tersebut, mereka mengerjakan satu hal yang sama, tetapi visi dan motivasinya berbeda. Maka sudah jelas hasilnya juga pasti akan berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita umpamakan apa yang dikerjakan oleh ketiga tukang bangunan itu sebagai ibadah. Tukang bangunan yang pertama
menganggap pekerjaannya sebagai rutinitas saja. Ia tidak tahu untuk apa melakukannya, atau dia mungkin tidak mau tahu. Pokoknya itu adalah pekerjaannya, maka dia harus lakukan. Titik. Sama dengan contoh ini, kita pergi ke gereja. Kenapa? Ya karena kita orang Kristen. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita ke gereja. Selesai. Titik. Tukang bangunan kedua tidak hanya melihat pekerjaannya sebagai rutinitas, tetapi juga mempunyai tujuan melalui pekerjaannya. Sayangnya, ia hanya melihat pada pekerjaannya sendiri, yaitu mendirikan tembok. Hanya parsial. Ia tidak melihat bahwa mendirikan tembok adalah bagian atau salah satu pekerjaan dari keseluruhan pekerjaan membangun gedung. Akibatnya, yang terjadi adalah dia sangat baik dalam mengerjakan tugasnya mendirikan tembok, tetapi tidak mau peduli atau sembarangan dengan pekerjaan yang lain. Misalnya, tidak mau peduli dengan membuat atap, tidak mau peduli dengan memasang ubin, yang adalah juga bagian dari pekerjaan membangun gedung. Padahal semua pekerjaan itu saling berhubungan. Tidak bisa yang satu diperhatikan dan yang lain diabaikan, karena jika hanya satu diperhatikan, yang lain diabaikan, maka sudah pasti bahwa pekerjaan itu tidak maksimal atau pekerjaan itu tidak berhasil dalam ibadah atau dalam kehidupan persekutuan. Kita ke gereja bukan sekedar karena kebiasaan sebagai orang Kristen, melainkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sayangnya kita lupa bahwa ibadah menyangkut keseluruhan hidup kita. Pergi ke gereja hanyalah salah satu bagian dari ibadah. Akibat sering kali terjadi begini. Di gereja kita menjadi orang yang baik, tapi di luar gereja, entah itu di rumah, di jalan raya, atau juga di tempat pekerjaan kita, kelakuan kita menjadi sangat bertentangan. Kehidupan kita menjadi sangat bertentangan. Yang saya meminjam istilah orang, di dalam gereja kelihatan rohani, tapi di luar gereja kelihatan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tukang bangunan yang ketiga memberi jawaban paling baik. Ia mempunyai visi yang utuh untuk membangun gedung. Maka di samping pekerjaannya sendiri, dia juga tentunya akan memperhatikan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dia akan memperhatikan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh yang lain. Dia bukan hanya melihat apa yang dikerjakannya sendiri, tapi dia melihat keseluruhannya. Hidup beribadah juga seperti itu. Tidak terpilah-pilah atau terpisah-pisah. Kita bekerja bukan sekedar tuntutan kebutuhan. Kita bekerja bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan. Kita mendidik dan membesarkan anak bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai orang tua. Kita melakukan ini dan itu bukan sekedar tanggung jawab, tapi semua itu kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Dengan motivasi beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan melihat semua itu sebagai beban. Kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya sepenuh hati, dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Dan memang hidup ini akan terasa lebih indah kalau kita hayati sebagai ibadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau Paulus hendak menekankan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan itu adalah ibadah kita. Dalam arti bahwa ibadah bukan hanya sekedar berada di gedung gereja, ibadah bukan hanya sekedar berkumpul satu dengan yang lain dalam ruang Zoom meeting. Ibadah bukan hanya sekedar ketika kita ada pertemuan, baik ragawi maupun non-ragawi. Tapi ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang patut kita tanyakan dalam hati kita setiap hari adalah, sudahkah kita bertindak dan berucap sedemikian rupa dimanapun dan kapanpun, sehingga tindakan dan ucapan kita benar-benar pantas dijadikan sebagai persembahan yang indah kepada Tuhan? Atau kita hanya sekedar berucap? Memang sangat gampang berucap, memang sangat gampang bicara, memang sangat gampang mengatakan segala sesuatu. Tapi apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita katakan itu seiring atau sama dengan tindakan kita? Seperti saya berkhotbah, sangat gampang saya berkhotbah, sangat gampang saya bicara. Tapi apakah tindakan saya sesuai dengan khotbah saya? Apakah tindakan saya sesuai dengan apa yang kita bicarakan? Karena baik ucapan maupun tindakan adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi, yang harus kita tanyakan di hati kita adalah, apakah tindakan dan ucapan kita benar-benar pantas dijadikan persembahan yang indah kepada Tuhan atau tidak? Amin. Responi pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 264, bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur.
Jemaat dapat mengumpulkannya di kotak persembahan yang telah dibagikan oleh majelis jemaat dan pendeta dan dapat dikumpulkan kembali di minggu yang ketiga ke gereja. Sebelumnya dengarkanlah ajakan pemberitaan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari NKB nomor 199 bait yang pertama, Sudahkah yang terbaik? Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Kami juga sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami, apa yang sudah menjadi bahan perenungan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga sudah memberikan yang terbaik, yang asalnya juga yang kami terima daripada-Mu saja. Suci dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar kami layak pakai untuk pelayanan di gereja Gemindo Nazaret. Engkaulah sumber segala pengharapan dan segala berkat kami yang hidup. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Moniaga Loren. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini
Tapi sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Malam ini kami tertunduk di hadapan-Mu dari rumah kami masing-masing, bersama suami kami, bersama istri kami, bersama orang tua kami, bersama anak-anak kami, dan juga kami sendiri. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan ibadah ini, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Berkati kami semua sebagai presbiter, pendeta, penatua, dan diaken yang Tuhan pilih, Tuhan utus untuk melayani di Jemaat Gemindo Nazaret. Biarlah semua pelayanan dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, dapat kami lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sebagai wujud persembahan yang indah, yang berkenan kepada Tuhan. Tetap pakai kami terus Bapa, agar melalui pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pelayanan kami, banyak jiwa menerima Engkau. Bapa di dalam sorga, ada program kerja yang sudah kami susun dan rancang bersama. Berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, agar setiap program yang sudah kami susun dan rancang bersama dapat kami realisasikan dalam hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini, terlebih di Jemaat Gemindo Nazaret. Biaya yang kami butuhkan untuk kehidupan pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan, dan kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah Maha Kaya, dan di dalam kemahakayaan-Mu, Engkau akan mencukupkan apapun yang kami butuhkan untuk hidup pelayanan kami. Berkati pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Tuhan berkati, biarlah masing-masing pengurus kategorial dapat melakukan tanggung jawab pelayanan mereka, dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di Jemaat Gemindo Nazaret, secara khusus mereka yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati, mulai dari kepala keluarga, biarlah kasih setia-Mu menyertai agar mereka mampu bekerja, mencari nafkah, mereka dapat melakukan setiap tanggung jawab mereka, dan anugerah berkat Tuhan selalu melingkupi mereka. Ibu rumah tangga pun demikian, Tuhan berkati, biarlah kasih anugerah-Mu selalu bersama-sama, agar setiap ibu-ibu rumah tangga pun dapat melakukan tanggung jawab mereka. Anak-anak kami diserahkan ke dalam tangan, biarlah Bapa Engkau menyertai, agar anak-anak kami dalam kerja, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan selalu menyertai mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami menghadapi masa pandemi COVID-19 dalam upaya-upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona melalui protokol kesehatan yang saat ini sedang digalakkan, dan juga vaksinasi yang dilakukan secara bertahap. Biarlah setiap upaya pemerintah ini mampu menghentikan penyebaran virus corona, dan kami hanya minta kepada Tuhan, tolong kami semua Bapa, jauhkan virus ini dari dunia ini dan dari negara kami, agar kami kembali dapat hidup normal, sehat dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam sorga,
Kami semua yang mengikuti ibadah ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami percaya di sepanjang malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami berdoa bagi jemaat kami yang masih dalam kelemahan tubuh karena sakit, biarlah Bapa Engkau menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan, kita menyanyi dari NKB nomor 200, bait yang pertama. Di jalan hidup yang lebar sempit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber segala rahmat dan pengharapan memenuhi kamu dengan anugerahnya dan damai sejahteranya menjadi milik kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga bentuk online Gemindo Jemaat Nazaret di malam hari ini, mewakili kelompok majelis bertugas cinta kasih, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Melelet Bansaga STH yang sudah memberkati kita dan mendoakan kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya serta tim multimedia yang sudah mensupport akan setiap ibadah-ibadah yang boleh berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu.